komponen yang tidak diperlukan pemrograman. Jadi kalau saya coba gambarkan, kalau waktu kalian belajar elektronika digital, mungkin ada kenapa hilang? Salah. Iya. Sorry. Jadi kalau ini untuk membedakan saja ya. Jadi perjalanannya dulu kalian mengenal pertama kali adalah apa? Elektronika, komponen itu adalah IC, transistor ya. Ini bisa diode, bisa E dan sebagainya. Kemudian ini transistornya dikemas di dalam sebuah chip, di mana hasil kemasan ini bisa langsung digunakan ya. Ini jalannya kira-kira seperti itu. Diberikan input kan menghasilkan output tanpa harus ada program yang perlu kalian bikin. Jadi ini adalah analog, ini adalah jurnal digital. Nah, di sini tentunya kan mulai terlibat ya untuk pemrogramannya, di mana ini akan outputnya akan tanpa hasilnya, maka di sini perlu ada program. Nah, ini yang disebut dengan mikroprosesor. Jadi dari analog dikemas dengan rupa menjadi komponen digital. Ini sebenarnya komponen digital ini adalah yang perlu kalian pelajari sebelum masuk ke mempelajari mikroprosesor. Karena apa? Nanti di sini kalian hanya mempelajari mikroprosesor itu dengan input yang nantinya adalah digital dengan diprogram, dan outputnya adalah nanti sesuai dengan hasilnya digital juga harus. Nah, ini di mikroprosesornya yang di pengendalinya, di prosesornya di situ. Nah, tentunya untuk mendapatkan suatu sistem yang di sana bisa menerima informasi apakah itu analog maupun digital dan nanti akhirnya bisa ditampilkan, maka perlu satu sistem yang lengkap ya,
di sini sistem itu bisa dibagi menjadi 3 sistem besar. Yang mungkin kalian sudah pernah mendengar istilahnya adalah ini adalah port I/O. Jadi input outputnya itu harus disiapkan. Di sini adalah CPU. Kemudian di sisi yang adalah memori. Nah, di I/O ini nanti akan ada data masuk, ya. Tentunya setelah masuk dia akan diolah dan hasilnya akan dikeluarkan. Jadi I/O ini akan menjadi jalur untuk memasukkan data dan mengeluarkan hasil proses. Nah, di sini untuk supaya terjadi komunikasi antara satu dengan yang lainnya, maka di situ dibutuhkan yang disebut dengan bus. Ya. Bus itu ada jalur ya. Nanti kalian bisa mencari referensi di luar ya. Bus. Kalau yang mengirim, yang terkirim dalam berupa data-data, ini bus ini disebut dengan jalurnya sebagai data bus. Karena ini adalah jalur data, dan data itu bisa berasal dari luar dan hasil nanti bisa keluar lagi, ya. Maka bus ini akan bisa masuk ke memori maupun keluar dari memori. Bisa juga di sini masuk ke CPU, proses ya, Central Processing Unit, dan juga hasilnya proses dikeluarkan. Bisa juga masuk dan keluar melewati jalur I/O. Ini gampangnya seperti ini ya. Nah, untuk jalur data atau bus data ini dia mempunyai 2 arah. Kemudian ada bus yang lain adalah apa kira-kira? Alvis adalah Andre. Apa namanya nih? Bus alamat, address bus. Karena yang mempunyai otoritas untuk menunjuk alamat adalah CPU, maka jalur untuk address bus itu asalnya pada CPU, ke memori, dan ke I/O. Ya. Kemudian tentunya data yang terkirim, yang akan dikirim atau diterima, dan alamat yang ditunjuk, ini tentunya harus ada mekanismenya, harus ada aturannya. Dan untuk mengendalikannya supaya nggak terjadi tabrakan data dan sebagainya, maka ada jalur di mana saat data dikirim atau address dikirim, ya,
supaya nggak terjadi tabrakan, maka ada komunikasi antara I/O dan CPU ataupun dari memori dengan CPU, di mana jalur ini kita sebut dengan istilahnya control bus, jalur pengendali. Ini juga gitu, namanya adalah control bus. Ya, kemudian untuk input ini bisa dilewatkan melalui apa? Keyboard ya. Input itu bisa lewat sensor dan sebagainya. Kalau outputnya ini bisa dibaca di dalam layar. Nah, inilah yang disebut dengan sistem mikroprosesor ideal. Sederhana itu yang seperti ini. Semua sistem di komputer yang saat ini kalian pegang ya, HP dan sebagainya, ini adalah sebetulnya dia garis besarnya adalah terdiri dari ada CPU, ada I/O port ya, ada memori dan ada jalur bus serta address bus dan control bus. Nah, ini tergantung dari eranya. Jadi saat itu karena masih cukup sederhana, maka jumlah bitnya enggak terlalu besar. Nah, untuk belajar ini kita menggunakan mikroprosesor 8 bit ya. 8 bit. Di mana nama IC-nya adalah Zilog